Salam jumpa di kanal Mat Kebet, ngebet buku, berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas apa aja tips dalam pengerjaan diskusi dan tugas. Sehingga ketika nanti rekan-rekan akan melakukan diskusi atau melaksanakan tugas, entah itu tulis ataupun lisan, akan tampil lebih pede. Baik, yang akan kita bahas nanti ada 5 hal. Bagaimana cara memahami suatu pertanyaan, lalu mencari referensi, menentukan referensi itu sendiri, kemudian membangun argumen, lalu apa saja sih sebab-sebab jawaban itu kemudian menjadi keliru, dan juga ada contoh-contoh kekeliruan yang pernah saya temukan. Oke, pertama, gimana sih cara yang mudah untuk mengerjakan diskusi dan tugas? Ya harus pahami dulu pertanyaannya. Untuk itu, baca dengan cermat pertanyaan yang diberikan, termasuk apabila ada instruksi khusus seperti jumlah kata, jenis huruf, spasi, dan sebagainya. Pastikan perintah yang dimuat dalam pertanyaan, misalnya sebutkan atau uraikan, bisa juga jelaskan atau biasanya juga tanggapan, yaitu misalnya bagaimana pendapat saudara, misalnya seperti itu. Nah, apabila hanya diminta sebutkan, ya sudah cukup sebutkan saja poin-poin dari jawaban atas hal yang ditanyakan. Kemudian apabila diminta untuk menguraikan, maka tidak cukup dengan menyebutkan saja, tapi perlu diurai masing-masing tadi itu apa saja isinya. Lalu untuk perintah jelaskan lebih panjang lagi, karena kita harus mendescribe, menjelaskan. Perlu diawali dengan penyebutan dan penguraian tadi. Lalu contoh terakhir yaitu tanggapan. Nah, biasanya bagaimana tanggapan saudara terkait suatu hal, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Walaupun terlihat sepele, karena tanggapan pribadi yang diminta dari soal tersebut. Tetapi justru hal tersebutlah membutuhkan sebuah kajian yang lebih komprehensif. Karena rekan-rekan tidak mungkin memberikan tanggapan tanpa dasar atau tanpa adanya suatu referensi. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau referensi yang digunakan itu beragam, bahkan sebisa mungkin bersifat komparatif. Artinya ada yang pro, ada yang kontra, kemudian posisi saudara mengambil posisi yang mana? Apakah mendukung yang pro, apakah mendukung yang kontra, atau malah ada di tengah-tengah memberikan opini yang baru. Sehingga pendapat yang dimunculkan benar-benar suatu kristalisasi dari suatu pemahaman atas referensi yang beragam tadi. Akan menjadi nilai plus memang apabila jawaban tersebut disertai analisis, sehingga terlihat proses pembelajaran dan pemahaman suatu materi tersebut. Selanjutnya, bagaimana melakukan pencarian referensi. Nah, ini teknologi sudah sangat berkembang pesat, sehingga untuk mencari referensi lebih mudah, tetapi juga sebagai dua sisi mata uang, kemudahan itu juga seringkali dibarengi dengan miss atau informasi yang tidak akurat. Nah, yang paling mudah, paling umum digunakan itu menggunakan mesin pencari seperti Google. Lalu kemudian kalau kita ingin mendapatkan referensi dalam bentuk fisik, maka kita juga bisa mendatangi suatu perpustakaan, baik milik pemerintah yang ada di daerah maupun perpustakaan nasional. Ada juga beberapa perpustakaan milik kementerian, bahkan swasta pun juga ada. Dan sudah pasti universitas-universitas atau perguruan tinggi, nah itu perpustakaannya bisa kita kunjungi, hanya saja tidak seluruh perguruan tinggi bisa memberikan akses kepada kita untuk mendapatkan referensi fisik untuk dibawa pulang atau dipinjam. Nah, kemudian untuk referensi atau data tertentu,
Bisa juga kita mengunjungi langsung ke website dari lembaga atau instansi tersebut, baik nasional maupun internasional. Karena bisa jadi data-data yang terbaru yang mereka upload itu belum disadur oleh penulis yang lain, sehingga belum bisa kita temukan melalui mesin pencari. Kemudian, beberapa perpustakaan saat ini sudah menyediakan layanan online, seperti juga Perpustakaan Nasional. Ada beberapa koleksi digital yang bisa kita pinjam dari perpustakaan online tersebut. Bahkan Perpustakaan Nasional juga sudah terhubung, dia memiliki jejaring dengan perpustakaan lainnya. Apabila koleksi di Perpustakaan Nasional itu sedang habis dipinjam, maka akan ada informasi di sana perpustakaan mana saja yang bisa kita datangi yang masih memiliki koleksi tersebut. Kemudian, apabila kita ingin mendapatkan karya tulis dari seorang ahli tertentu, kita bisa mengunjungi akun Google Scholars mereka. Itu sangat banyak akan tersaji di akun mereka hasil-hasil karya tulis yang pernah diterbitkan, sehingga kita bisa mengakses langsung. Bahkan tidak jarang penulis tersebut juga membuka komunikasi apabila kita ingin berdiskusi lebih lanjut, menanyakan opini-opini mereka yang sudah dipublikasikan. Baik, kemudian setelah kita cari, ya jangan lupa nih, referensi yang dicari itu jangan sekedarnya saja. Berikut ini beberapa unsur yang biasa atau bisa kita gunakan untuk menentukan apakah referensi itu layak digunakan atau tidak. Yang pertama, ini tentu saja bukan suatu urutan, tetapi ini hanya guidance, ada 5 poin yang bisa kita gunakan, yaitu unsur kekinian. Ini sangat penting untuk menentukan suatu referensi yang akan digunakan. Semakin baru, tentu saja semakin baik. Namun, bukan berarti referensi yang berusia lama itu tidak baik. Tergantung unsur lainnya atau metode apa yang akan digunakan dalam menyusun suatu tugas. Apabila menggunakan metode historis atau komparatif, tentu saja referensi atau data yang berusia lama itu bisa dianggap baik juga untuk digunakan. Lalu perlu menilai juga seberapa keterkaitannya referensi tersebut dengan tulisan yang sedang disusun atau tugas yang sedang dikerjakan. Apa sih relevansinya apabila referensi tersebut yang memang menjadi acuan dalam opini yang sedang dibangun. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu otoritas. Artinya siapa sih yang menulis referensi tersebut atau organisasi instansi apa yang menerbitkan referensi tersebut. Apakah orang atau lembaga tersebut kredibel, memiliki kompetensi untuk menulis suatu referensi yang sedang kita baca untuk kemudian kita tentukan yang sebagai referensi yang kita gunakan. Dan jangan lupa hati-hati jangan terjebak pada nama besar. Cek kembali akurasi dari referensi tersebut. Apakah memang tulisan yang disajikan itu akurat, dibuat dengan jujur, serta tidak bias? Apakah didukung dengan data yang baik? Terakhir, apa sebenarnya tujuan dari referensi tersebut? Apakah memang menyajikan hasil suatu riset atau sekedar propaganda atau bagian dari iklan? Nah, ini hati-hati di situ. Apakah fakta yang disajikan itu cukup baik atau bahkan hanya sebagai penggiringan opini? Nah, kemudian kalau kita sudah bisa memahami pertanyaannya, kita kemudian sudah mendapatkan referensi yang kita cari tadi, sudah kita tentukan dengan unsur-unsur tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita bisa tentukan, oh tepat ini referensinya kita gunakan. Maka saatnya kita membangun argumen. Untuk membangun suatu argumen, pahami dulu apa konteksnya. Nah, salah satu guru saya sering berkata bahwa fakta itu netral. Sudut pandang kita yang kemudian membuatnya memiliki suatu kedudukan, suatu posisi. Sehingga
sudut pandang kita inilah yang akan memberikan kecenderungan ke arah mana. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, dengan teknik komparasi atau metode komparasi tadi, saudara bisa menentukan dari fakta yang ada, kecenderungan saudara apakah berada di yang pro, yang kontra, atau memunculkan suatu opini baru yang berada di tengah-tengah. Dengan demikian, konteks tadi sudah saudara pahami, kemudian bangunlah suatu pendapat atau argumen tersebut. Apa standing point-nya? Seperti yang tadi saya sampaikan. Standing point saudara ada di mana? Untuk menentukan fakta tadi, apakah ada di kanan, di kiri, di tengah, di depan, di belakang, dan seterusnya. Dari standing point tersebut, maka harus dibangun atau ditopang dengan justifikasi. Harus dilengkapi dengan alasan-alasan. Mengapa kemudian saudara memilih standing point itu di situ. Secara sederhana, mengapa saudara mengatakan 4 itu adalah hasil dari 3 tambah 1. Sedangkan mungkin pendapat yang lain mengatakan 4 itu adalah 5 kurang 1. Seperti itu. Justifikasi atau alasan tadi harus dilengkapi dengan bukti dukung. Teori apa yang saudara gunakan atau data apa yang menjadi sandaran untuk menentukan pendapat yang disampaikan atau standing point tadi. Sehingga tidak dianggap sebagai asbun atau asal bunyi. Tidak dianggap sebagai asal berpendapat, tetapi dibangun dari suatu dasar kerangka pikir yang kuat. Nah, dari uraian tadi yang sudah saya sampaikan, secara umum sebab terjadinya kekeliruan dalam memberikan jawaban, baik itu dalam diskusi maupun tugas-tugas yang ada, setidaknya dapat dirangkum dalam 5 hal, yakni karena tidak memahami konteks pertanyaan. Nah, ini paling utama soalnya konteks pertanyaan itu. Nah, disayangkan dari simalakamanya teknologi yang berkembang sekarang, dalam memberikan jawaban itu terlalu mengandalkan AI dan situs tanya jawab. Padahal kalau dibaca ulang, hasil jawaban AI atau situs tanya jawab tadi, itu sering sekali jawabannya pasti ada yang keliru. Bahasanya tidak pas, dan referensi yang dipilih kurang tepat. Ini untuk yang unsur sebab kekeliruan berikutnya. Bahkan kurang memahami referensi yang digunakan. Hanya mencuplik saja, oh ini kayaknya judulnya pas nih, kayaknya penulisnya bagus nih, diambil. Nah itu padahal terkadang referensinya nggak pas untuk menggambarkan argumen yang sedang dibangun tadi. Bahkan ada juga pencantuman referensi yang tidak tepat. Ini sederhana tetapi terkadang berdampak cukup besar apabila pencantumannya tidak tepat. Karena ada kaidah-kaidah tertentu dalam pencantuman suatu referensi. Pernah juga saya temukan ketidakbenaran referensi tersebut. Seorang ahli pidana tiba-tiba di situ dituliskan menulis karya tulis atau buku terkait hukum perdata. Memang bisa jadi hal tersebut terjadi atau ada, tetapi kita bisa ngecek, para pengajar juga bisa melihat apakah memang benar ada tulisan tersebut dari tokoh yang dicantumkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini saya coba tampilkan contoh kekeliruan yang pernah saya temukan, khususnya ketika saya menjadi tutorial online dari suatu universitas. Pertama bisa kita lihat dari tulisan itu menggunakan referensi yang ditulis di dalam kurung. Ini salah satu metode penulisan referensi yang umum digunakan khususnya ketika menulis suatu opini. Nah, penggunaan itu atau penulisan tersebut tidak masalah. Memang diakui sebagai salah satu metode penulisan referensi. Yang jadi masalah adalah referensi yang digunakan dalam tulisan ini tidak dicantumkan di dalam daftar pustakanya. Padahal dia memiliki suatu lembar khusus daftar pustaka yang digunakan dalam menulis tugas. Sehingga menjadi pertanyaan kemudian, tulisan ini dapat dari mana? Kok
tidak dicantumkan dalam daftar pustakanya sebagai referensi yang diacu. Contoh berikutnya, di sini bisa dilihat ini suatu daftar pustaka dari tugas yang sama tadi, yang contoh pertama, bisa dilihat referensi yang dicantumkan dari penulis yang sama sangat banyak. Ini saja saya hanya meng-capture sebagiannya saja. Ini di atas dan di bawahnya masih penulis yang sama daftarnya. Apakah boleh? Boleh, boleh saja. Sebenarnya tidak bermasalah kalau memang penulis yang sama tersebut memiliki karya tulis yang memang banyak dan pendapatnya di setiap karya tulis itu tidak duplikasi. Artinya di karya tulis yang judulnya A memang pendapat satu yang dicuplik di dalam karya tulis atau tugas. Lalu di karya tulis si penulis tadi yang sama, judul yang berbeda, pendapatnya berbeda lagi yang kita ambil untuk kita acu atau kita cuplik. Itu tidak bermasalah. Yang jadi masalah adalah dari sekian banyaknya dicantumkan satu penulis dengan banyak karya tulisnya ini, tidak satu pun karya penulis tersebut yang dimuat dalam tugasnya. Ah, ini kan menjadi tanda tanya lagi. Mengapa penulis tersebut banyak sekali dicantumkan dalam daftar pustaka, sementara tidak satu pun opininya atau pendapatnya dicuplik dalam tugas? Ini tentu tanda tanya besar. Contoh terakhir, yang merupakan kekeliruan dalam memahami konteks pertanyaan. Dalam pertanyaan itu diminta untuk memberikan analisis pentingnya naskah akademik. Namun bisa dilihat dari jawaban yang saya garis bawahi berwarna hijau, itu hanya mengulangi pertanyaan yang kemudian diubah, diduplikasi menjadi pernyataan bahwa memang naskah akademik itu memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. Padahal yang diminta adalah analisis. Maka pentingnya suatu naskah akademik merupakan simpulan dari analisis. Untuk menuju simpulan tersebut, perlu dibangun suatu argumen yang ditopang oleh referensi yang sesuai. Jadi dibangun dulu nih, ada teori A, ada teori B, ada data C, data D, dan seterusnya. Apalagi kalau bisa komparasi, ada perbandingan di sana, baik perbandingan opini, perbandingan pendapat, bahkan perbandingan suatu regulasi, suatu opini, suatu kebijakan, bahkan antar negara, itu lebih bagus lagi. Kemudian ketemulah, oh ternyata memang dari referensi-referensi tersebut, dari dialektika yang ada, maka disimpulkan hipotesisnya naskah akademik itu memang penting. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam konten berikutnya. Salam Mat Kebet.